Pemirsa, sistem pemilihan umum 2024 antara proporsional terbuka atau tertutup masih menjadi polemik. Pekan depan Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang dengan menghadirkan sejumlah saksi. Partai Bulan Bintang mengikuti jejak PDI Perjuangan atau PDIP dalam mendukung pemilihan legislatif, pileg menggunakan sistem proporsional tertutup. Bahkan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra mengajukan permohonan sebagai pihak terkait mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu soal sistem pemilu proporsional ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Partai Bulan Bintang condong ke sistem proporsional tertutup karena sistem proporsional terbuka tidak adil bagi partai-partai yang tak punya modal besar. Proses rekrutmen dari caleg-caleg itu sendiri. Nah, PBB ingin bahwa partai-partai itu sebagai wadah kaderisasi dan penyalur aspirasi rakyat, dia merekrut anggota-anggota partai, dikader, dididik, ideologinya, komitmen perjuangannya, dan lain-lain, dan kemudian dia dicalonkan sebagai calon-calon legislatif melalui pemilu. Berbeda dengan Yusril, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai merupakan kemunduran demokrasi dan rakyat terancam tidak mengetahui dan mengenal siapa wakilnya yang dipilih. Karena bayangkan kalau kita mundur lagi, milih gambar nggak tahu calon gimana? Demokrasinya ada di mana? Kedaulatan itu kan rakyat yang berdaulat, diserahkan pada wakilnya. Mesti yang milih tahu wakilnya siapa. Nah, kalau milih gambar, dia nggak tahu wakilnya. Nanti partai yang akan berkuasa kan, dia mengatakan kalau ini boros ini nggak, sama aja, cuma pindah nanti. Ya, sekarang dapatnya di masyarakat kan, ada sembako macam-macam. Nanti kalau enggak ya punya partai, karena partai akan menentukan segala-galanya. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai dengan sistem pemilu proporsional tertutup akan menghadirkan calon legislatif yang membeli nomor dan akan lebih dekat dengan elit parpol dibanding dengan masyarakat. Sementara itu, sistem proporsional terbuka memiliki kekuatan representasi antara pemilih dan caleg. Akan menghadirkan calon-calon legislatif yang membeli nomor. Dan akan lebih sowan, lebih dekat dengan elit parpol dibandingkan dengan masyarakatnya. Jadi menyuburkan oligarki partai. Artinya ada duitokrasi juga. Saya sering menyebutnya duitokrasi. Okay. Dibanding demokrasi, karena yang menjadi dolat itu adalah uang. Sama saja akan ada politik uang juga. Nah, meskipun demikian, saya berpandangan proporsional terbuka. Kalau saya ditanya, meskipun tadi open legal policy, saya lebih memilih proporsional terbuka. Karena dua-duanya sebenarnya punya potensi politik uang. Itu penegakan hukum yang harus dibenarkan, bukan merubah sistem pemilunya. Tetapi keunggulan daripada proporsional terbuka adalah representasi pemilih itu keterkaitan relasi dan emosinya itu dengan caleg lebih kuat. Karena dia memilih langsung siapa calon anggota legislatif yang ingin dia dudukan di parlemen. Wacana untuk memakai sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif 2024 masih menuai pro dan kontra. Partai politik di parlemen terbelah dalam menyikapi munculnya isu ini, hanya PDIP yang menjadi partai pendukung sistem proporsional tertutup. Sementara 8 fraksi lain yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, P3, PAN, Demokrat, dan PKS tetap ingin mempertahankan sistem proporsional terbuka. Pada Selasa 17 Januari, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan perkara uji materi atas penggunaan sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka. Dalam sidang ini, hakim akan memeriksa perkara yang digugat dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait. Ini nanti sudah memasuki sidang yang ketiga, sebelumnya sudah disidangkan di November dan Desember kemarin. Nah, nanti tanggal 17 Januari persidangan yang ketiga, agendanya itu mendengarkan keterangan DPR, keterangan Presiden, dan juga keterangan pihak terkait, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum.
Tim Liputan, Media Group Network.